Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih ringkas yang dijelaskan oleh para masyayikh kibar al-ulama dari negeri Arab Saudi yang berisi terkait konsep dan juga hukum-hukum Islam yang itu kaitan dengan amaliyah, ya, praktek peribadahan umat Islam yang sering kali dilakukan. Kita masih dalam kitab Toharoh bersuci, permasalahan khuf, mengusap khuf ya. Dan insya Allah kita akan baca bagian ketiga ini, yaitu terkait sifat dan tata cara mengusap khuf ya, kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Nah, yaitu tata cara mengusap dan juga sifatnya. Baik. Dan tak lupa tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan langsung saja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu as-salisatu kaifiyatu al-mashi wa sifatuhu. Permasalahan yang ketiga adalah bagaimana mengusap dan sifat-sifatnya. Iya, maksudnya sifat mengusap begitu. Hmm. Nah, atau sifat dari khuf tersebut. Nah, Ustaz. Istamir, tamam, istamir. Al-mahallu al-masru'u mashuhu zahiril khufi wal wajibu fi dzalika ma yatluku alaihi ismul mashi. Mashuhu zahirul khuffi. Mashuhu zahirul ya, Ustaz. Al-mahallu masru'u mashuhu zahirul khufi Ya, wal jadi yang disyariatkan untuk diusap adalah zohir. Kalau kasroh dia jadi apa? Nggak ada huruf jar. Ya, kalau dia naat, naat mana? Sebelumnya rofa semuanya tuh. Gitu. Jadi kedudukannya khobar ya, Ustaz. Iya, apalagi kalau bukan itu. Kan sudah didokkan apa? Intinya jangan Ma'rifah. bermudah-mudahan kita mengkasroh. Karena sebab isim itu dikasroh, nggak jauh-jauh dari tiga. Terletak setelah huruf jer, atau dia menjadi mudhof, atau dia menjadi tawabi. Tawabi itu kan empat tuh. Ada naat, ada taukid, badal, ya, atau dia ma'tuf. Nah, tapi di sini nggak mungkin ma'tuf, nggak ada huruf atof. Ya, nah, Terkadang lanjut. begini, Ustaz. Adanya domir ini jadi Ngapa nggak perlu dipikirkan ada yang domir? Begitu, nggak perlu. Ya, domir di mashuhu begitu kan. Nah, nah mengusapnya itu adalah begitu. Itu kan kalau udah ada adalah itu mubtada khobar gitu. Ya. nah, Nah, lanjut. Wal wal wajibu fi wajib dzalika. wal wajibu fi zalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Nah, ismu kenapa di domah tuh? Jadi apa dia? Mubtada muakhar, Ustaz. Mubtada muakhar dari mana?
Ada jar majrur depannya, Ustaz? Mana? Dilihat dulu. Yutlaku udah dapat yutlaku fi'il apa isim tuh yutlaku? Fi'il, Ustaz. Ah, mana ini fiilnya majhul atau maklum tuh? Kalau yutlaku berarti majhul, Ustaz. Majhul, berarti dia butuhnya naibul fa'il atau fa'il. Naibul fa'il, Ustaz. Dicari naibul fa'ilnya mana? Ismu, Gitu. Ustaz. Ya. Ismu. Nah, begitu ya. Lanjut. Wa kaifiyatul Ah, masih. udah sampai titik diterjemahin dulu aja. Nah, Ustaz. Nah, Yang wajib kaifiyatu itu jangan sampai kita terjemahkan bagaimana. Itu nggak ada tanda tanya di situ ya. Kaifiyah itu artinya adalah tata cara. Sebelumnya kan saya udah terjemahkan. Tata hmm, ca, tata cara. kata-kata. Ditulis ya, ditulis. Nah, Ustaz. Ditulis. Oke. Lanjut berikutnya al-mahallu. Silakan diterjemahkan al-mahallu al-masyru'u. Al-mahlu al-masyru'u mashuhu. Tempat yang disyariatkan untuk mengusap adalah zohirul khufi, di atas sepatu, Ustaz. Khuf, di atas khuf. Ya, bagian atasnya begitulah. Bagian atasnya. Lanjut. Dan yang wajib Yang wajib yang pada hal demikian tersebut pada hal tersebut apa yang maksudnya terkait apa? atas Dalam hal apa? Dalam hal mengusap khuf adalah apa? Ma yutlaku alaihi ismul mashi. Intinya segala sesuatu yang meliputi atas nama mengusap. Ya. Jadi yang wajib dalam hal mengusap ini intinya adalah segala sesuatu yang mencakup atas nama mengusap. Ya. Lihat cara mengusapnya. Lanjut, berikutnya baca. Wa kaifiyatul mashi. wal wa kaifiyatul mashi ay ayum yumsaha aksara Ayum a'la saha. Ayam saha. yamsaha Ya. ayamsaha aksara a'la al-kufi di hadisi al-Mughirah. Yamsaha aksara a'lal khuffi li hadisil mughirati ibni syu'bata Allah alladhi bayan bayyana fihi. wasfa mas wasfa mashi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Iya, ala terus, terus, terus. ala khufihi fi wudu'i fil Fil khu- wudu'i. fil wudu'i Nah, faqala cukup, cukup, cukup. Cukup dulu, cukup. Terjemahkan. Dan tata cara mengusapnya adalah dan tata cara yang mengusapnya adalah me- Mau teh. mengusap iya. sebagian besar Enggak, bagian atas enggak, enggak, enggak sebagian itu aksar tuh kebanyakan, oh, mayoritas. Mau teh. kebanyakan mayoritas di atas kufi Ustaz. Kuf Iya, bagian atas khufnya begitu ya. berdasarkan hadis Mau teh. sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an yang Betul. menjelaskan padanya sifat mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas huknya pada Nah, ketika mengusap, wudhu. mengusap, mengusapnya itu mengusap dua khuf begitu ya. Jadi kita terjemahkannya begitu. Yang mana dia menjelaskan Yang sifat mana mengusap dua khufnya Rasulullah. Ya, dua khuf atau cara mengusap dua khuf yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu. Fil wudu artinya kita terjemahkan saat beliau berwudu. Saat Nabi Muhammad berwudu. Faqala dia berkata, ini si Mughirah, ya. Ra'aitu, ya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini 'ala zahirihima. Ini hadisnya. Saya melihat Nabi Muhammad SAW yamsahu, masaha yamsahu mengusap alal khuffaini, ya mengusap kedua khufnya ala zahirihima, bagian atas kedua khuf tersebut. Nah, ya. Lanjut.
wala yajza'u mashu Wala as yujzi. wala yujzihu mashu asfalihi Wa wa aqibihi. akibihi wala yasinni. Wala yusannu. Dan tidak Wala disunahkan. yusannu. Oh, wala yusannu. Liqauli aliyun Cukup dulu. radhi. Cukup Nah, dulu. Ustaz. Cukup dulu. Cukup dulu. Ada titik itu kan. Nah, terjemahkan. Dan Tidak sah. tidak diperbolehkan, Ustaz. Boleh begitu. Boleh tidak sah. Boleh tidak diperbolehkan. Mengusap bagian bawahnya dan tumit. Begitu. Cantiknya. Tidak disunahkan, Ustaz. Wala yasunnu. Wala yusannu. Wala yusannu, Ustaz. Majhul ya, Ustaz. Sudah diharokatin belum? Sudah diharokatin belum kitabnya? Nah, Ustaz. Nah, harokatin dulu. Ntar lupa. Pakainya harokat yang ya sunnu lagi. Sudah, baca Nah, hadisnya Ustaz. liqauli. Liqauli aliyin radhiyallahu anhu laukana laukana ad-dinu birra'yi laka lakana asfalu kufi aula bil mashi min a'lahu waqad Terus, ra'ait terus. waqad ra'aitu nabiyyu waqad ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri kuffihi. Betul. Terjemahkan. Eh, Berdasarkan perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu, sekiranya agama berdasarkan akal, maka bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh, aku telah melihat Nabi SAW mengusap bagian atas sepatunya, Ustaz. Bagian atas kedua khuf. Kedua khuf, Ustaz. Iya. Jadi ini kebanyakan khuf tidak diterjemahkan sebagai sepatu. Ini tolong ditekankan ya. Sekali lagi. Khuf ya khuf gitu. Makanya khuf ini perlu penjelasan. Ya, begitu. Kalau nanti Tidak. diterjemahkan, sebentar dulu. Jadi kalau nanti diterjemahkan sepatu, orang-orang akan mengira sepatu-sepatu yang dia pakai inilah juga khuf juga. Gitu. Beda. Beda ya, Berbeda. Ustaz? Beda. Nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Gitu. Ya. Paham sampai sini ya? Nah, Ustaz. Nah. Lanjut. Walau Assalamualaikum, Ustaz. jamaah. Walau jamaah. Walau jamaah bainal a- a'la wal as wal asfali saha ma'al qarahati, Ustaz. Iya, betul. Artinya apa? Dan menggabungkan antara bagian atas dan bagian bawah sah, tetapi makruh, Ustaz. Betul. Barakallahu fiik. Lanjut masalah yang keempat. Muddatuhu. Al-mas'alatu ar-rabi'atu muddatuhu. Wa muddatul mashi alal khuffaini binisbati lil muqimi wa man safarahu la yabihu lahu qasri la yabihu Ayo, lahu dipikir dulu kalau baca itu. nafsa Dilihat-lihat dulu. la yabihu Safarohu. wa man safarahu la yabihu. Safaroh. Kenapa safaroh? Kenapa safaroh? Yang bersafar, Ustaz, orang yang bersafar. Itu fiil apa safaroh itu? Gimana mudoreknya? Ayo.
Hah? Fil madi nih, Ustaz. Iya, maksudnya gimana tasrifannya? Setahu Safara. saya safar itu sinnya panjang ada alif. Safaro itu fiilnya tuh. Oh, Kalau nggak ada alifnya itu isim. oh isim Ustaz. Nam Ustaz. Nah gitu. Jadi man safaruhu. Oh, safaruhu. Nam Ustaz. Iya, yang safarnya gitu. Safaruhu. Nam Ustaz. Kan ada domirhu. Safarahu bagaimana? Ya, perginya. Ya, apa namanya? Memperginya. Kalau dia fiil. Nggak bisa. Gitu ya. La yubihu lahu al-qasru. Nah, coba. Eh, permasalahan Muddatuhu. permasalahan yang Permasalahan keempat. yang keempat, muddatuhu, saya terjemahkan dulu aja. Nah, Muddatuhu itu adalah jangka waktu mengusap. Silakan tulis. jangka waktu ya, Ustaz. Nah, jangka waktu mengusap. Ada tambahan mengusap tuh. Jangka waktu mengusapnya. Dah. Lanjut terjemahkan di bawahnya. Jangka waktu mengusapnya atas dua dua huruf. Ayo, alanya jangan diterjemahkan atas. Oh, Langsung aja mengusap khuf begitu. jangka waktu Karena mengusap. karena fiil masa hayam sahu ini pasangannya ala begitu. Oh, nah, Ustaz. Oh, Ya, iya. untuk khuf begitu, mengusap khuf. Dah, jaga waktu untuk Jangka waktu mengusap khuf jangka waktu untuk mengusap hub eh, disandarkan untuk orang yang mukim, Ustaz. bukan binisbati itu bagi artinya ya. Bagi Langsung Ustaz. saja. Mm-mm. Lil. Jadi langsung aja pakai tuh terjemahnya ke untuk li-nya juga bagi orang yang mukim. Jelek kedengarannya kalau nanti disandarkan bagi orang yang mukim begitu. Iya. Ya. Nah, lanjut. Jangka waktu mengusap dua hub bagi orang yang mukim dan bagi orang yang safar yang tidak diperbolehkan baginya mengkasar sholat, Ustaz. Iya, adalah Adalah wabin nisbati lil mu- lil mu- yaumun walailatun. enam Itu enam Ustaz. khabarnya itu Ya. khabarnya yaumun walailatun. Satu hari Ah, satu malam, ya, Ustaz. ya. Kemudian sedangkan jangka waktu mengusap untuk musafir Wabin wabin nisbati lil musafiri safaran yabihu lahu kasru. yubihu sama kayak sebelumnya. Sebelumnya lah yubihu, sekarang nggak ada laknya, masih yubihu. Kan ada ya-nya, gimana yubahu? Nah, Ustaz. Wabin nisbati lil musafiri safaran yubihu lahu kasru salah satu ayamin bilayal. Yubihu lahu al-qasra. Berarti yang sebelumnya ini la yubihu lahu al-qasra. Nih al-qasra. Oh, kasrah, Ustaz. Ya. Abaha yubihu. Ya. Eh, Tidak membolehkan baginya untuk qasr. Ya. Kalau ini abaha yubihu. Yubihu lahu al-qasra. Membolehkan baginya qasar. Itu salah satu ayamin. salah satu ayamin bi liya Hasan. Ayo bentuk jamak lain apa? Bilayaliyaha. Betul Layali. layali ya. Layaliyah. Bilayaliha. Nah, terjemahnya apa? Eh, 3 hari beserta malam-malamnya, Ustaz. 3 hari 3 malam ya. 3 hari 3 malam itu terjemahnya. Lanjut berdasarkan hadis Ali. Li hadisi Aliyin radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin wa layaliyahinna Ayo walayaliyahunna. walayaliyahunna lil musafiri wa yauman walai wa yauman walailatin. Kenapa lailatin? Kan wawunya atof. Sebelumnya nasab. Ayo. Wa yauman walailatan lil Nah, lil gitu. muqimi.
Nah, gitu ya. Nah, itu diingat-ingat ya. Wow, wow. Jangan beda harokatnya sama sebelumnya. Gitu. Wawunya atof. Wa yauman wa lailatan lil muqimi. Artinya apa? Eh, Rasulullah menjadikan atau ja'ala di sini menetapkan menetapkan 3 hari 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim, Ustaz. barakallahu fikum. Betul, mumtaz. Lanjut yang kelima. Al-mas'alatu al-khamisatu mubtilatuhu, Ustaz. Ya, Permasalahan yang kelima, pembatal-pembatalnya. pembatal-pembatalnya. Hmm. Lanjut. Wa yabtulul mashu, Kok ya dulu. majhul ya, Ustaz. Wa yubtilu, Ustaz. Bisa juga ya Abdulul Mashu boleh. Wa yabtulu. Wa yabtulul mashu bima ya'ti. Pembatal-pembatal mengusap khuf sebagai berikut. Bukan. Al-awwal. Nah, Artinya itu mengusap itu batal. Mengusap itu batal dengan sebab berikut. oh, mengusap khuf. Mengusap Bukan khuf batal. mashu. Mashu kan fa'ilnya itu berarti. Gitu. Mengusap khuf batal dengan sebab berikut. Nah, Ustaz. Nomor satu. Mengusap khuf batal dengan sebab berikut. Al-awwalu, Ustaz. Iza Ya. hasala ma yujibu wasla batalal Ma mashu. yujibu al-gusla. Wasla. Ma Ma, yujibu wasla batalal mashu. ya, batala al-mashu. Li hadisin Safwan. Terjemahin dulu, terjemahin dulu. Yang pertama, apabila terjadi sesuatu hasola, ya kan terjadi ma yujibu al-ghusla yang mewajibkan mandi, batal al-mashu, maka mengusap khuf batal. Berdasarkan hadis Safwan bin Asal, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran. Nabi biasa memerintahkan kami ya'muruna idza kunna safaran, jika kami itu musafir, an la nanzi'a khifafana, agar tidak melepas khuf kami salah satu ayamin, selama 3 hari, walayaliyahunna, selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali karena junub. Ini yang pertama, ya, gitu. Berarti kalau junub ya batal mengusap khufnya, gitu. Yang kedua, lanjut idza. As-saniyatu. Tadi kan awal tuh. Kenapa Afan, muannas Ustaz. lagi? Hah? Asani, Nah, Ustaz. ayo. Kalau sering lupa-lupa ditulis aja, Pak, di kitab itu. Nah, Ustaz. Gitu. Iya, yang pertama al-awalu begitu. Nah, yang keduanya udah nggak usah. Jadi tinggal bisa lihat yang awalnya. Ya, lanjut yang kedua. Asani iza zahara ba'da Ba'du mahallil fardi. ba'du mahallil fardi ay Zuhuru ba'dil qadami. zuhurul ba'dil qadami batalal mashu. Ya. Jika bagian yang wajib tertutup dengan khuf itu terbuka, saya ulangi, ya. Idza dhahara ba'du mahallil fardi, jika, ya, bagian yang wajib tertutup dengan khuf itu terbuka, ya, maksudnya itu adalah zuhuru ba'dil qadam, yaitu apa? Sebagian kakinya tuh terlihat, nampak sebagian kaki. Zuhur itu kan nampak, ba'd sebagian, qadam tuh kaki. Sebagian kakinya kelihatan. Batola al-mashu,
batal nanti pengusapannya. Lanjut nomor 3. Ustaz, berarti zuhuru ba'di ya Ustaz ya? Berarti mudhafun ilaih ya Ustaz? Iya, zuhuru ba'di. Tadi saya bacanya apa? Wa huwa mudhaf ya Ustaz? Zuhuru mudhaf, ba'di mudhaf ilaih. Wa Nah, huwa selain mudhaf ya? dia wahwa mudhaf maksudnya? Dia mudhaf juga kan Ustaz bagi qadami? Iya, betul sekali. Ba'di mudhaf lagi. Al-qadami mudhaf ilaihnya ba'di. Sahih. Lanjut nomor 3. Asa asalis asalisu naz naz'ul khuffaini yubtilul mashu. Yubtilul masha. Mas, wa naz'u ahadil khuffaini kan Nah, itu ada koma terjemahin dulu coba. Naz'ul khuffaini yubtilul masha. membuka Berarti. dua khuf Ustaz. Iya, melepas 2 khuf itu berarti Membat- membatalkan. Yubtilu artinya membatalkan. Itu muta'addi yubtilu, abtala yubtilu. Kalau yang batola ya betulu fi'il lazim, artinya batal aja. Paham sampai sini ya? Ulang Ustaz. Batola ya betulu artinya batal, itu fi'il Nah, lazim. Kalau abtola yubtilu, af'ala yuf'ilu itu muta'addi, membatalkan artinya. yubtilu membatalkan Ustaz. Iya, kan fi'il madinya apa? Tadi udah saya 2 kali udah saya ulang. Watola Ustaz. Enggak, batola yang ya betulu. Itu lazim. Kalau yang muta'addi itu apa? Yang af'ala yuf'ilu. Abtala Ustaz. Berarti, Abtala. hah? Abtala. Abtola. Abtola ya Ustaz. Gitu. Ya, Abtala. nah ya. Abtola yuf'ilu. Baik. Nah, Jadi beda memang maknanya. orang Sumatera itu sulit dia mengucapkan apa bunyi O ya. Jadi A aja ya. To jadi ta, ro jadi ra, ya. Nah, itu nggak apa dilatih. Kami pun di Padang, ya beberapa orang-orang yang kami ajarkan ngaji pun juga demikian. Kalau di Jawa itu lisan dialeknya, dia sukar, sulit, bukan nggak bisa ya saya katakan sulit. Jadi nga, begitu. Nah, ya. Ya, masing-masing daerah dia punya sesuatu yang khas begitu. Jadi tantangan tersendiri ketika dia belajar melafalkan huruf-huruf Arab begitu. Ala kulli insyaallah itu akan mudah saja kalau terus dilatih. Asal jangan menyerah. Lanjut. Wa naz'u ahadil khuffain. Wa naz'u ahadil khuffaini kanzi'ihima. Bukan kanzima, kafnya itu huruf tasbih, huruf jar. Ya, kanaz'ihima Ustaz. Gitu. Jadi melepas salah satu dari 2 khuf saja itu sama aja seperti kita melepas keduanya. Fi qauli aktsari ahlil ilmi, berdasarkan perkataan kebanyakan Para ulama. ahli ilmu ya. Lanjut terakhir yang keempat. Arabi'u inkida'u muddatul mashi Kan mudhaf ilaih baru lewat tadi. Ustaz. Inkida'u muddatil mashi mubtilun lahu Ustaz. Mubtilun. Mubtilun lahu. Iya. Terjemahin. Inkida'u Bisa? Oke, saya aja. Nah, Inqidha itu artinya habis. oh Ya, habis. habisnya berarti habisnya masa mengusap itu. Oh, habis. Nah, habisnya masa mengusap khuf itu ya mubtilun lahu, maka membatalkan
usapan, membatalkan apa? Usapan. Kenapa? Itu jawabannya li'annal masha Muakkatan. hmm? Li'anal masha Li'annal masha muakkatan. muaqqatun khobar anna. Kan mashanya udah fathah, itu isimnya anna. Khobarnya mana? Ya muaqqatun. Muakkatun bi Bizamanin. zamanin muayyinin min Muayyanin. nah, Muayyan tertentu. Ini muayyan apa muayyan? Muayyan. Tertentu. Ya. muayyanin min qabli syari'i. Min kibali. Kibali, Ustaz. Mm-mm. Arah. Sisi. Oh, Min kibali syari'i. Soalnya kalau qobla sebelum syari, Allahu Akbar tuh. Coba antum terjemahkan kalau qobla. belum. Banyak. Oh, Iya. Sebelum syariat, sebelum oleh syariat. Nah itu bagaimana ceritanya? Kibali dibatasi Anda baru waktu. dengar, Ustaz. Biasanya baca koblu-koblu aja gitu kan, Ustaz. Nah, itu ada di doa loh. Hmm. Ada di doa itu. Doa, Ustaz. Mm-mm. Ada di doa-doa. Saya lupa doa apa. Min kibalil. Ada di dalam Al-Quran juga. Ya, kibal. Lanjut. Fala Wala tajuzu. yajuzu wala Tak, tajuzu tak, tak. Mm-mm. wala tajuzu azyadatu ala muddatil makrurati Mana di makruroh? Kalau makruroh ada wawunya setelah oh, roh. mukarrirati mukarrirati Kenapa mukarrirah? makrurati, Ustaz. Hmm? Makrurati Muqarrarah. mukarrarati Iya, muqarrarah. roti, Ustaz. Limafhumi ahadisi atau kiti. Atau gitu. Nah, yang Tidak boleh keempat, tidak boleh habisnya masa, saya terjemahkan saja. nah, Ustaz. Akhir habis yang keempat, dengarkan dan ditulis kalau bisa. Yang keempat, habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan. Kenapa? Li'annal masha, karena mengusap itu muaqqat. Muaqqat itu artinya dibatasi apanya bizamanin waktunya. Oh, Min dibatasi. kibali syari'i, oleh syariat, ya, oleh syariat. Nah, ya. Kan bizamanin muayyanin. Gitu. Dibatasi oleh syariat dengan waktu tertentu, dengan masa tertentu. Gitu. Ya. Fala tajuzu, maka nggak boleh azyadah, melebihi batas yang sudah ditetapkan alal muddah, atas batas yang muqarrarah. Muqarrarah itu berarti batasnya sudah ditakrir, ya, sudah ditetapkan begitu. Muqarrarah. Pernah dengar kata muqarrar? Muqarrar. Itu yang kitab-kitab muqarrar, Ustaz. Itu artinya adalah buku panduan yang sudah ditetapkan Oh, gitu. di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, satu institusi atau satu daurah atau lain sebagainya. Nah, itu disebutnya muqarrar. Apa? Muqarrar itu adalah perkara yang ditetapkan. Oh, buku ajar. Oh, peraturan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis yang telah menetapkan waktunya. Begitu. Li mafhumi ahadithi atau kiti. Kita cukupkan dulu saja. Nah, Di Ustaz. pertemuan berikutnya baru kita selesaikan ya permasalahan khuf ya, yakni permasalahan yang keenam sekaligus permasalahan yang terakhir yang ketujuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan al-ghuslu, yakni mandi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa rahmatullahi wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, wa iyyakum.